Selamat sore Bu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil materi kami yaitu mengenai manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Saya sendiri Erni Angelita Shalom dengan NIM 642000730 dan rekan saya. Saya Bernardus Bulele dengan NIM 64200896. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari manajemen kinerja. Definisi manajemen kinerja. Secara umum, pengertian manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Ada juga yang mendefinisikan manajemen kinerja atau MK sebagai aktivitas untuk memastikan agar tujuan organisasi dicapai secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja perangkat organisasi tersebut. Manajemen kinerja menurut para ahli ada tiga. Yang pertama, Robert Bakal, tahun 1999, pengertian manajemen kinerja adalah komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan langsungnya. Yang kedua ada Michael Armstrong, tahun 2004, performance management adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Yang ketiga ada Get Edwards tahun 1999, performance management adalah gaya manajemen berdasarkan komunikasi terbuka antara manajer dan pegawai menyangkut pencapaian tujuan, memberikan umpan balik dari manajer kepada karyawan dan sebaliknya. Demikian pula dengan penilaian kinerja. Di sisi lain, laman resmi The Balance Kindness menyatakan bahwa terdapat 4 komponen dalam sistem manajemen kinerja. Yang pertama, pembuatan deskripsi kerja yang terang dan jelas berdasarkan apa yang sudah direncanakan pada perekrutan karyawan. Yang kedua, menanyakan pada calon karyawan apakah mereka mampu meraih tujuan dan juga memenuhi deskripsi pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, melakukan seleksi calon karyawan dengan berbagai proses yang berlandaskan budaya perusahaan. Yang ke termasuk dalam hal kelebihan perusahaan, fasilitas, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Siklus manajemen kinerja. Dalam prosesnya terdapat empat siklus manajemen kinerja yang bisa Anda ikuti. Yang pertama ada perencanaan. Dalam tahapan ini, pihak manajemen dan direktur perusahaan akan berdiskusi terkait tujuan dan apa saja yang ingin diraih oleh perusahaan, baik itu dalam jangka waktu tertentu ataupun secara keseluruhan. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar setiap karyawan mempunyai panduan dalam merancang setiap tujuan secara lebih detail. Yang kedua, monitoring. Pada umumnya dalam setahun hanya akan dilakukan kontrol atau monitoring sebanyak 1 atau 2 kali saja. Dalam tahapan ini, manajer harus melakukan berbagai cara untuk memastikan apakah tujuan yang sudah direncanakan bisa diraih. Yang ketiga ada reviewing. Tahapan siklus selanjutnya adalah reviewing atau pengkajian yang bersifat dua arah pada akhir tahun. Nantinya pihak manajemen dan karyawan akan mendiskusikan apakah seluruh tujuan yang sudah ditetapkan dari awal bisa dicapai dengan baik. Yang keempat ada penghargaan. Tahap ini merupakan tahap yang tidak bisa diabaikan karena penghargaan atau reward adalah hal penting untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Jika karyawan tidak memperoleh cukup penghargaan, maka semangat kerjanya pun akan menurun dan besar kemungkinan mereka akan mencari pekerjaan lain. Di sini kita dapat melihat ya teman-teman ada 4 cara maksimalkan manajemen kinerja. Yang jadi tidak hanya sekali atau 2 kali dalam tahun, tapi bisa beberapa kali dalam tahun. Yang kedua, melakukan aktivitas OKR demi menyelaraskan standar pencapaian pribadi dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, mengembangkan sistem umpan balik pada karyawan secara mingguan agar proses monitoring bisa dilakukan secara efektif. Dan yang terakhir, manajer harus dijadikan sebagai pengajar atau pemberi latihan dan pengarahan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bernardus Bulele. Tujuan dan elemen manajemen kinerja. Tujuan utama dari manajemen kinerja secara keseluruhan adalah memastikan bahwa semua elemen organisasi atau perusahaan telah bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan. Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam manajemen kinerja yang efektif untuk meningkatkan kinerja. Dari definisi dikatakan bahwa manajemen kinerja untuk mengembangkan, mendorong, dan mengarahkan para pegawai untuk mencapai tujuan bersama.
Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam manajemen kinerja yang efektif untuk meningkatkan kinerja. 1. Membantu mencapai dan meningkatkan standar kinerja dalam menjalankan pekerjaan yang mampu mencapai target yang telah ditentukan. 2. Membangun kinerja yang kuat antara para pegawai untuk memanfaatkan potensi secara maksimal untuk kepentingan individu dan kelompok. 3. Meningkatkan presentasi minat kerja para pegawai baik secara individu, kelompok maupun sejumlah kelompok tertentu. 4. Membantu para pegawai dalam bekerja sesuai arahan yang disetujui dalam organisasi perusahaan. Konten ini telah tayang di Kompasian. Penilaian metode dan pendekatan dalam penilaian presentasi kerja karyawan. Suatu penerapan penilaian presentasi pekerjaan dikatakan baik bila penilaian presentasi pekerjaan diarahkan bukan untuk menilai orangnya, tetapi yang kita nilai adalah hasil pekerjaan yang telah dilakukannya. Suatu proses penilaian presentasi pekerjaan dapat dikatakan baik apabila mampu menghasilkan upah balik hasil presentasi kerja yang jelas, sehingga yang bersangkutan tahu apa yang diharapkan darinya. Definisi penilaian kinerja. 1. Penilaian kinerja adalah hasil kerja atau capaian seseorang karyawan dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan perusahaan tanpa melanggar norma hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Setiap karyawan tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan umum yang telah menjadi standar perusahaan. Selain itu, perusahaan dalam mencapai tujuannya perlu untuk mempertimbangkan batasan apa saja yang menentukan target dan hasil sehingga dapat memanggil potensi dan karyawan. Ada tujuan penilaian kinerja. Di sini teman-teman ada 6 tujuan, bisa dilihat ya teman-teman di video ini. Manfaat penilaian kinerja karyawan. Nah, di sini teman-teman ada juga manfaat kinerja. Ada 5 poin dan bisa dibaca ya teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan lagi ada 4 metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian kategori, metode komparatif, metode naratif, dan metode perilaku atau tujuan. Masing-masing dalam metode penilaian ini ada 2 ya teman-teman, bisa kita lihat di slide berikut ini. Baik dari antara penilaian kinerja dan manajemen kinerja, kami dapat menyimpulkan ada beberapa perbedaan antara penilaian kinerja dan manajemen kinerja. Di sini ada 7 ya teman-teman. Dari penilaian kinerja tersebut dapat didefinisikan cara terorganisasi untuk mengevaluasi kinerja dan potensi karyawan untuk pertumbuhan dan perkembangan masa depan mereka dikenal sebagai penilaian kinerja. Sedangkan dalam manajemen kinerja, proses lengkap mengelola sumber daya manusia organisasi dikenal sebagai manajemen kinerja. Yang kedua, penilaian kinerja adalah suatu sistem, sementara dalam manajemen kinerja adalah suatu proses. Yang ketiga, penilaian kinerja tidak fleksibel, sementara dalam manajemen kinerja termasuk dalam kategori fleksibel. Yang keempat, penilaian kinerja adalah alat operasional untuk meningkatkan efisiensi karyawan, sementara dalam manajemen kinerja adalah alat yang strategis. Yang kelima, penilaian kinerja dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia Organisasi, sementara manajemen kinerja bertanggung jawab atas manajemen kinerja itu sendiri. Yang keenam, dalam penilaian kinerja, koreksi dilakukan secara retroaktif dan sementara manajemen kinerja ini dia lebih berbeda dengan manajemen kinerja yang memandang ke depan. Dan yang terakhir dapat kita baca sama-sama, penilaian kinerja dilakukan pada akhirnya, sementara dalam manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan. Baik teman-teman, di sini kami dapat menyimpulkan pengertian manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa istilah penilaian kinerja dan manajemen kinerja sama sekali berbeda, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mereka saling bertentangan karena penilaian kinerja itu sendiri adalah bagian dari manajemen kinerja. Dengan cara ini, kami dapat mengatakan bahwa manajemen kinerja adalah istilah yang lebih besar yang melibatkan beberapa langkah. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih.